Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang napasnya beraroma cengkih? Selamat datang di Kudus, di mana fajar menyingsing di balik kepulan asap sejarah. Di balik ketenangan gang-gang sempitnya, kota ini menyimpan kekuatan raksasa yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Nusantara. Lebih dari sekedar kepulan asap, industri kretek di sini adalah simbol perjuangan dan inovasi yang mengubah wajah Indonesia selamanya. Mari kita telusuri bagaimana sebuah racikan sederhana mampu membangun peradaban dan menggerakkan roda ekonomi bangsa hingga hari ini. Segalanya bermula di penghujung abad ke-19, saat seorang warga bernama Haji Jamhari berusaha mencari penawar bagi sesak napas yang dideritanya. Ia bereksperimen dengan mencampurkan rajangan cengkih ke dalam tembakau, sebuah langkah sederhana namun revolusioner. Saat dibakar, perpaduan ini menghasilkan bunyi kemretak yang khas, yang kemudian melahirkan istilah kretek. Tak disangka, ramuan obat rumahan ini segera menyebar luas, meletakkan fondasi pertama bagi industri yang nantinya akan mengguncang pasar Nusantara. Memasuki awal abad ke-20, industri ini mencapai puncak kejayaannya lewat tangan dingin Niti Semito. Sang Raja Kretek, dengan merek BAL 3 ini tidak hanya sekedar memproduksi rokok, tapi juga merevolusi dunia pemasaran lewat strategi jenius yang mendahului zamannya. Mulai dari bagi-bagi hadiah piring cantik hingga sepeda mewah bagi pelanggan setia, Niti Semito berhasil membawa nama Kudus melintasi batas samudra. Inilah era di mana industri lokal mulai dikelola secara profesional, dan menempatkan Kudus di peta perdagangan global yang disegani. Bicara soal kejayaan kretek, kita wajib mengulas sosok Niti Semito, sang raja di balik merek legendaris BAL 3. Dia bukan sekedar pengusaha biasa, melainkan pionir strategi pemasaran modern yang melampaui zamannya. Bayangkan saja, di masa itu, ia sudah menggunakan teknik promosi kreatif dengan membagikan hadiah piring hingga sepeda bagi para konsumennya. Inilah titik balik yang membawa Kudus masuk ke peta perdagangan dunia, sekaligus membuktikan bahwa inovasi dari kota kecil mampu mengubah lanskap industri Nusantara selamanya. Seiring waktu, tongkat estafet kejayaan ini diteruskan oleh raksasa industri seperti Djarum dan Sukun, yang secara drastis mengubah wajah infrastruktur Kudus. Pabrik-pabrik megah kini berdiri kokoh, menciptakan lapangan kerja masif bagi puluhan ribu warga dan menggerakkan roda ekonomi lokal secara luar biasa. Transformasi ini tak hanya terlihat dari megahnya bangunan produksi, tapi juga mengalir ke pembangunan fasilitas publik, sarana olahraga, hingga beasiswa pendidikan. Kudus pun berevolusi dari sekedar kota kecil menjadi pusat industri modern yang denyut nadinya sepenuhnya didorong oleh kekuatan kretek. Dampaknya tidak hanya berhenti di Kudus, melainkan merambah ke setiap sudut Nusantara, melalui kontribusi cukai yang menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara. Setiap batang yang diproduksi turut mendanai pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas publik di seluruh negeri. Lebih dari sekedar urusan ekonomi, kretek telah mengakar kuat dalam identitas sosiokultural Indonesia. Predikat Kota Kretek bukan sekedar julukan, melainkan pengakuan atas sejarah panjang di mana tradisi lokal mampu berdiri tegak sebagai simbol kedaulatan ekonomi bangsa yang tak terpisahkan dari jati diri Nusantara. Menatap masa depan, Kudus berdiri sebagai bukti nyata bahwa tradisi yang dirawat dengan inovasi takkan pernah lekang oleh waktu. Menjaga sejarah industri ini bukan sekadar nostalgia, melainkan cara kita menghargai fondasi ekonomi dan jati diri bangsa yang besar. Di tengah perubahan zaman,
Semangat juang para perintisnya harus tetap menyala dalam setiap langkah kemajuan kita. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang peran besar Kota Kretek bagi Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.